Susi dan Caca adalah teman dekat. Mereka tinggal bersama di sebuah kontrakan dan mereka berdua sangatlah akrab satu sama lain. Susi, kamu kenapa sih duduk di luar kayak gini? Muka kamu murung banget. Dari jauh aja udah kelihatan kalau kamu habis nangis. Ada apa sih? Cerita dong sama aku. Aku baru aja dipecat, Ca. Tadi siang pas aku lagi kerja, tiba-tiba manajer aku manggil aku ke ruangan dan bilang kalau aku nggak usah masuk lagi mulai besok. Alasannya karena katanya aku terlalu sering izin. Padahal kan cuma 2 kali. Hah? Serius kamu dipecat, Sus? Ya ampun, aku gak nyangka banget. Tapi sumpah ya, ini kayaknya gak masuk akal banget. Karena aku juga, Sus. Aku juga dipecat hari ini. Barusan banget. Aku juga disalahin karena katanya kerjaanku gak rapi. Padahal kan aku udah coba sebaik mungkin. Tapi tetap aja mereka cari alasan buat ngeluarin aku. Ya Tuhan, kita senasib, Ca. Hari ini benar-benar hari paling nyesek dalam hidup aku. Rasanya dunia lagi gak adil banget sama kita berdua. Aku juga ngerasain hal sama, Sus. Tapi kita gak boleh nyerah. Kita masih bisa cari jalan lain. Kita masih punya satu sama lain. Dan itu udah cukup buat bertahan. Iya, Ca, kamu bener. Kita udah pernah ngalamin yang lebih susah dari ini kan? Kita pasti bisa lewatin ini juga. Asal kita saling dukung terus. Aku janji, mulai sekarang kita bakal cari kerja bareng-bareng. Kita hadapin semuanya bareng-bareng. Apapun itu, kita berjuang dari nol bareng-bareng. Makasih ya, Ca. Aku beruntung punya kamu. Kamu gak cuma teman, kamu itu keluarga buat aku. Dan kamu juga keluarga buat aku, Sus. Yuk masuk, kita makan bareng. Aku beli tempe goreng sama sayur lodeh. Malam harinya, karena mereka berdua dipecat dari pekerjaan, dia berpikir bagaimana cara agar tetap bisa mendapat penghasilan ke depannya. Susi, aku udah mikir seharian soal keadaan kita sekarang. Kita nggak bisa cuma nunggu keajaiban datang tiba-tiba. Kita harus ambil langkah. Aku juga mikir hal yang sama, Ca. Tapi jujur ya, aku bingung banget harus mulai dari mana. Sekarang kita udah nggak punya pemasukan, sedangkan kebutuhan harus terus jalan. Makanya aku kepikiran satu hal, Sis. Gimana kalau kita buka usaha aja? Kita bikin sesuatu yang bisa kita kelola bareng di rumah kontrakan ini. Juga bisa, kalau perlu, buka usaha. Idenya bagus sih, Ca. Tapi kita mau buka usaha apa? Kita malu juga nggak banyak. Nah, itu dia. Makanya kita diskusin bareng-bareng dari sekarang. Kita list aja dulu ide-ide usaha yang mungkin bisa kita jalanin. Nanti kita pilih bareng mana yang paling realistis. Oke, aku setuju. Aku catat ya, kamu duluan. Coba sebutin ide yang kamu punya. 5 menit kemudian. Yang pertama, coba jualan gorengan depan kontrakan. Simple, murah, bahannya gampang didapat. Terus, kedua, mungkin kita bisa bikin kue-kue kecil buat dititip di warung-warung sekitar. Gorengan oke sih, tapi di gang kita kan udah banyak yang jualan. Kalau kue, kita butuh alat dan bahan yang lumayan. Gimana kalau kita bikin kerajinan tangan dari barang bekas? Misalnya tempat pensil dari botol plastik. Boleh juga sih, tapi aku ngerasa jualan makanan lebih cepat muternya. Orang makan tiap hari, Sus. Wah iya, gimana kalau kita jualan churros? Churros? Ya, cemilan manis dari Spanyol itu. Wah, aku pernah coba. Enak banget. Tapi kita bisa bikin sendiri nggak, Ca? Aku pernah nonton tutorial di YouTube. Bahannya cuma tepung, air, mentega, sama telur. Terus digoreng dan dikasih gula atau saus coklat. Simple banget kok. Kita bisa coba bikin dulu untuk tes rasa. Wah, menarik juga ya. Belum ada yang jual churros di lingkaran kita. Kayaknya bakal jadi sesuatu yang beda dan bisa menarik perhatian warga. Iya, itu juga yang aku pikirin. Kita bisa bikin kemasannya lucu-lucu, terus promosi lewat grup WhatsApp, RT, atau keliling kampung. Ca, ini ide yang bagus banget. Aku suka banget. Kita mulai dari kecil aja dulu. Yang penting kita jalanin bareng. Tapi modalnya gimana? Aku masih punya sisa tabungan dari uang beasiswa. Nggak banyak, tapi bisa buat beli bahan-bahan awal dan alat seadanya. Aku juga ada sih, walau cuma sisa-sisa gaji kemarin sebelum dipecat. Daripada dipakai pelan-pelan buat hidup, mending kita gabungin dan buat jadi usaha.
Setuju, yuk kita hitung berapa total yang kita punya sekarang. Kita buat daftar belanja untuk kebutuhan jualan churros. Keesokan harinya mereka berdua membagi tugas. Caca membeli bahan-bahan untuk membuat churros, sedangkan Susi mencari warung-warung untuk menitipkan jualan churrosnya. Oke, Ca. Jadi kita udah sepakat ya. Hari ini kita mulai semua persiapan. Kita harus gerak cepat supaya bisa jualan secepatnya. Semangat. Oke, semangat. Siap. Aku juga udah siap mental dan fisik. Jadi aku yang ke toko grosir ya. Aku buat catatannya. Nanti aku pastiin semua bahan dan alat kita lengkap. Iya, Ca. Aku percaya sama kamu. Sementara itu aku mau keliling daerah sekitar. Siapa tahu kita bisa nemu warung yang strategis buat nitip jualan. Benar banget. Kalau kita bisa dapat warung deket taman, pasti banyak yang lewat. Anak-anak muda suka jajan di situ. Aku yakin itu lokasi yang bagus buat churros. Kalau bisa nanti kita ketemu lagi jam 11 siang di rumah ya. Kita rekap semua hasilnya. Habis itu langsung mulai uji coba. Oke, siap. Nanti aku bawa semua bahan pulang. Kamu hati-hati ya di jalan ya, Sus. Iya. Yuk kita berangkat sekarang sebelum keburu siang. Yuk. Semoga semuanya lancar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awal yang baru buat kita hidup. Malam harinya mereka langsung membuat churrosnya tersebut. Oke Sus, ini semua bahan udah lengkap ya. Sekarang kita mulai buat adonan churrosnya dulu. Kamu pegang resepnya, aku siapin alat-alatnya. Siap, Chef Caca. Jadi pertama kita rebus air sama mentega. Terus kita masukin tepungnya. Habis itu kita aduk sampai kalis. Baru masukin telur. 5 menit kemudian. Ini udah mulai mengental nih. Kamu siapin plastik segitiga buat cetakannya. Nanti kita langsung goreng begitu adonannya siap. Nih, udah aku masukin ke plastiknya. Sekarang tinggal digoreng pelan-pelan ya. Jangan buru-buru, nanti gosong. 5 menit kemudian. Wah, baunya enak banget ya Sus. Aku baru goreng satu tapi aromanya udah bikin ngiler. Iya, kayaknya bakal enak nih. Ayo cepet kita tiriskan dan taburin gula halusnya. Terus kita coba bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wah, sumpah, ini enak banget Sus. Rasanya garing di luar terus lembut di dalam. Aku juga kaget ya. Ini lebih enak dari yang pernah aku beli di kafe. Kita benar-benar bisa jual ini besok. Aku yakin orang-orang bakal suka. Fix, besok kita jualan perdana. Kita harus beli cepat malam ini biar besok semangat. Ini churros pertama kita dan rasanya luar biasa. Keesokan harinya mereka pergi ke warung-warung untuk menitipkan churros kemasan milik mereka. Wah, pagi-pagi udah keliling nih. Ada apa nih mbak-mbak cantik? Pagi Pak Anwar. Maaf ganggu sebentar. Kami berdua lagi mulai usaha jualan churros. Ini cemilan manis dari luar negeri. Tapi udah kami modifikasi biar cocok sama lidah lokal. Kami mau tanya, boleh nggak kami nitip jualan di warung Bapak? Kami bawa testernya juga, biar Bapak bisa coba dulu rasanya. Wah ini enak banget, lembut dalamnya, garing luar. Rasanya unik juga, beda dari jajanan biasanya. Alhamdulillah kalau Bapak suka, kami siap titip 5 kotak dulu ya. Kalau laku nanti kami isi lagi. Boleh. Saya suka bantu warga yang semangat kayak kalian. Nanti saya bantu promosikan juga ke para pembeli. Terima kasih ya Pak ya. Makasih Pak Anwar. Semoga dagangan kita sama-sama laris. 5 menit kemudian. Mereka melanjutkan perjalanan ke warung kedua. Permisi Pak Riko. Selamat pagi. Pagi juga, wah ini 2 mahasiswi tangguh. Ya, ada angin apa nih datang ke warung saya? Kami lagi mau coba titip churros buatan kami Pak. Ini jualan manis. Rasanya khas banget. Kami bawain tester juga.
Ini sih bisa jadi primadona di warung saya. Rasanya manisnya pas, teksturnya juga oke. Kalian hebat bisa bikin kayak gini deh. Terima kasih banyak ya Pak. Kami titip 5 kotak dulu ya. Kalau respon pembeli bagus, kami siap supply lebih banyak. Gil, saya juga suka semangat kalian. Ini warung kalian juga sekarang. Promosiin aja semampunya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak Riko. Benar-benar dimudahkan semua urusannya hari ini. Mereka lanjut berkeliling mencari warung yang bersedia untuk menjual churros yang akan mereka tawarkan. Keesokan harinya, wah kalian datang juga, ayo masuk sini-sini. Saya tuh nungguin kalian loh dari tadi. Loh Pak, kenapa nungguin kami segala? Ada sesuatu? Ada dong, kalian harus tahu churros kalian tuh laris manis kemarin. Gak nyampe sore semua kotak langsung habis. Banyak yang nanya kapan ada lagi. Hah? Serius Pak? Wah, kami bener-bener gak nyangka. Kirain paling cuma laku 1-2. Serius, saya udah catat nih, ada yang pesan 5 kotak buat besok. Jadi kalian itu bisa titipkan lebih banyak dari hari ini ya. Tentu bisa Pak. Kami berdua tuh keranjang penuh. Kalau laku lagi, kami siap produksi lebih banyak buat besok. Wah, 2 churros datang lagi. Kalian benar-benar bikin heboh warung saya kemarin. Maksudnya Mas, laku juga di sini. Laku keras, bahkan anak-anak remaja pada balik lagi mencari churros kalian itu. Mereka bilang enak banget, beda dari jajanan yang biasa mereka beli. Ya ampun, ini benar-benar kabar bahagia. Kami jadi makin semangat bikin lagi banyak. Kalau bisa titipkan 10 kotak hari ini ya. Kalau bisa lebih malah bagus juga, biar nggak kehabisan stok cepet. Siap Mas, kami akan atur produksi biar bisa penuhin permintaan. Terima kasih banget ya, udah bantuin jualan dengan semangat. Paki Caca, Susi, wah kalian luar biasa. Saya tuh nggak pernah lihat cemilan baru laku secepat ini sebelumnya. Wah, beneran Pak, ini semua kayak mimpi deh. Kami bener-bener gak nyangka bisa habis semua. Iya, dan saya itu malah diminta buat pesen buat acara ulang tahun anaknya. Mereka minta 25 kotak buat hari Minggu. Kalian sanggup? Sanggup Pak, kami pasti siapin walaupun bakal begadang juga kalau perlu. Ini peluang yang luar biasa buat kami. Saya percaya kalian itu bisa. Nih uang hasil penjualan kemarin dan uang muka buat pesanan hari Minggu. Pak Riko, terima kasih banyak ya. Kami banyak juga kepercayaan ini baik-baik. Kami janji seharusnya bakal tetap enak dan fresh. Iya Pak, dukungan Bapak ini berharga banget buat kami. Semoga usaha ini bisa terus tumbuh. Beberapa hari kemudian jualan mereka semakin laris dan semakin banyak yang memesan churros buatan mereka. Namun, Sus, aku lihat deh minyaknya itu warnanya udah mulai hitam. Menurut aku kita ganti aja ya minyaknya. Soalnya ini buat dijual, jangan sampai rasanya jadi nggak enak. Nggak usah Ca, ini minyak masih bagus kok. Baru juga kita pakai 2 hari, sayang kok dibuang, masih bisa banget dipakai. Lagian belum bau juga. Iya sih, cuman aku takut aja kalau nanti churrosnya jadi berminyak banget. Atau ada rasa aneh. Tapi ya terserah kamu aja deh. Udah tenang aja, aku yang tanggung jawab. Kita belum punya cukup uang buat beli minyak terus-terusan tiap hari. Yang penting kita goreng hati-hati. namun karena Susi menolak mengganti minyak yang sudah tak layak pakai itu, hal itu kemudian membuat beberapa orang sakit setelah makan churros mereka. Pagi Pak Anwar, kami datang lagi nih. Mau ambil hasil penjualan churros minggu ini. Semoga sama-sama laris ya kayak sebelumnya ya Pak. Pagi, Susi sama Caca, Bapak mau ngomong serius dulu sebelum kalian itu ambil hasilnya. Loh, ada apa Pak? Mukanya kok serius gitu? Ada yang salah dengan penjualannya?
Sebenarnya churros kalian itu laku, ya, tapi setelah itu beberapa pembeli mengeluh sakit perut. Ada yang bilang mek, ada yang bilang mencret, ada juga yang mual-mual. Bahkan anak-anak kecil yang sampai dibawa ke bidan mereka semua makan churros dari sini. Hah? Tapi itu bukan salah kami, Pak. Kami buat semuanya pakai bahan yang aman kok. Kami selalu jaga kebersihan waktu produksi. Saya percaya kalian, tapi pembeli tetap aja nuduh dagangan dari sini. Bapak harus berhati-hati, paham kan? Sekarang Bapak bingung harus nurusin titipan kalian atau enggak. Kami ngerti, Pak. Kami juga kaget dengar kabar ini. Tapi kami bakal cek semuanya lagi. Mungkin ada yang keliru dari proses penggorengannya. Nah, kalian ini datang juga, aku udah mau hubungin kalian, ini penting banget. Kami baru aja dengar dari Pak Anwar, Mas, tentang pembelian sakit itu. Ya, aku dapat komplain juga, bahkan ada ibu-ibu yang marah-marah di warung ini kemarin. Mereka mengira churros kalian itu yang bikin sakit. Kami juga bingung, Mas, padahal semua bahannya dari toko yang sama. Kami juga nggak pernah tambahin bahan aneh-aneh. Aku ngerti, Cak, tapi kalian tuh harus serius evaluasi. Kalau emang ada masalah, kalian harus tangani. Jangan sampai reputasi kalian itu hancur karena hal yang begini. Tapi Mas Edi, kami yakin churros kami aman. Kalau ada yang sakit, bisa jadi karena makanan lain yang mereka makan, bukan dari kami. Mungkin, tapi tetap aja ini jadi perhatian yang serius loh. Aku nggak mau pelanggan tetapku jadi takut belanja di sini. Jadi untuk sementara aku minta kalian tahan dulu ya titipan. Malam harinya Susi sangat senang karena mendapat keuntungan yang banyak. Namun di sisi lain Caca khawatir tentang banyak orang yang sakit. 100, 200, 300. Wah, Cah, ini lebih dari 1 juta. Gila, aku gak nyangka kita bisa dapat segini banyak cuma dari jualan churros seminggu. Rasanya kayak mimpi, Cah. Iya, Sus, uangnya emang lumayan. Tapi kamu gak khawatir sama yang kejadian hari ini? Banyak orang yang ngeluh sakit perut, bahkan anak-anak kecil yang sampai dibawa ke bidan. Ya ampun, Cah, kamu tuh kenapa sih? Kita udah kerja keras loh. Dan kamu malah mikirin keluhan yang belum tentu karena churros kita. Lagian, semua bahan yang kita pakai itu kan aman. Aku tahu kita kerja keras, Sus. Tapi aku juga tahu kita udah pakai minyak 2 hari berturut-turut. Warna demu hujan aja udah beda. Menurut aku lebih baik kita ganti minyak mulai besok. Demi keamanan dan kualitas juga. Kamu tuh dari tadi ngomongnya kayak nyalahin aku terus. Denger ya. Aku udah bilang minyak itu masih layak pakai. Kita nggak bisa boros, Cah. Modal kita belum balik sepenuhnya. Jangan sok-sokan bilang ganti minyak segala. Aku bukan nyalain kamu, Sus. Aku cuma mikir jangka panjang. Kalau pelanggan makin banyak yang ngeluh, kita bisa kehilangan semuanya. Uang segini nggak sebanding sama kepercayaan orang. Udah cukup, Ja. Udah cukup. Aku capek denger kamu ngomel terus. Kalau kamu nggak percaya sama aku, silakan aja kamu urus semuanya sendiri. Aku mau masuk kamar. Jangan ganggu aku malam ini. Saat Susi sedang membuat churrosnya, Susi, banyak pelanggan yang sakit dan aku yakin itu karena minyak yang kita pakai udah rusak. Dan sendiri warnanya hitam pekat kayak oli. Cah, minyak itu masih bagus. Baru juga sebulan kita pakai dan tiap hari kita sering. Kamu tuh terlalu lebay, kebanyakan mikir. Ini usaha kecil, nggak usah terlalu perfeksionis. Susi, kamu denger gak sih? Minyak sebulan itu udah masuk kategori bahaya buat makanan. Kita nyari untung, tapi jangan sampai ngorbanin kesehatan orang. Aku gak mau jadi penjual yang nyakitin orang lain. Jadi kamu sekarang nyalain aku? Kamu pikir semua ini salah aku? Padahal kamu juga masak pakai minyak itu dari awal, Cah. Dulu aku belum tahu kondisinya seburuk ini, tapi sekarang aku tahu. Dan aku gak bisa diam. Aku bakal lapor ke Pak RW kalau kamu maksa pakai minyak itu terus. Ini udah gak bener. Jangan gitu, Ja. Jangan laporan aku. Kita bisa benerin ini pelan-pelan. Aku janji kita ganti nanti pas uang kita lebih dari cukup. Udah, aku gak bisa nunggu nanti, Sus. Kalau kamu tetap kekeh kayak gini, aku beneran akan lapor malam ini, Jo. Aku gak mau ikut-ikutan disalahin nanti. Caca membalikan badan dan mulai berjalan keluar dapur menuju pintu depan. Ca, jangan pergi. Aku bilang jangan laporin aku. Ah, Caca jatuh di lantai, tubuhnya menggeliat beberapa saat sebelum akhirnya tewas. ya Tuhan, Caca, aku nggak sengaja. Aku cuman pengen kamu diam. Aku nggak bermaksud. Aku cuman takut. Aku takut banget.
Maafin aku, Ca. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa ditangkap. Aku nggak bisa hidup di penjara. Selamat tinggal, Ca. Kamu temanku, kamu keluargaku. Tapi aku terlalu takut. Aku terlalu pengecut. Keesokan harinya Susi berjualan seperti biasanya seolah-olah tak terjadi apapun. Selamat pagi, Pak Anwar. Saya datang lagi nih, seperti biasa. Nggak ambil hasil penjualan churros hari ini. Pagi Susi, tapi saya mau ngomong dulu nih, kamu sendirian. Biasanya kalian tuh berdua datang bareng. Caca kemana? Oh, Caca lagi pulang kampung, Pak. Ada urusan keluarga mendadak. Katanya sih cuma sebentar. Mungkin 2 atau 3 hari udah balik lagi. Oh gitu ya, semoga urusannya lancar ya. Saya juga mau ngasih kabar kurang enak nih Sus. Semakin banyak pembeli yang mengeluh sakit perut setelah makan churros kalian. Bahkan ada yang datang marah-marah ke sini kemarin sore. Ya ampun, beneran, Pak. Waduh, saya benar-benar minta maaf kalau itu benar karena produk kami. Kami sebenarnya udah berusaha juga jaga kualitas kok. Tapi nanti saya cek lagi deh bahan-bahannya. Tolong ya Sus, saya itu jadi gak enak sama para pelanggan. Padahal mereka itu biasanya senang, tapi sekarang malah pada takut beli. Saya itu sementara stop dulu ya titipannya, sampai masalah ini selesai dan jelas. Baik, Pak, saya ngerti. Terima kasih ya udah mau kasih tahu. Nanti saya sampaikan juga ke Caca kalau dia udah balik. Pagi Mas Edi, saya data ambil hasil penjualan churrosnya. Pagi Susi, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Caca kemana ya? Kok sekarang kamu sendirian? Caca pulang kampung, Mas. Ada keluarganya sakit, jadi dia harus balik mendadak. Saya sendiri juga kaget sih, tapi dia titip pesan buat tetap jualan usahanya seperti biasa. Waduh, ya semoga keluarganya nggak kenapa-kenapa deh. Tapi Sus, kamu tahu nggak semalam ada tetangga yang cerita anaknya mual-mual habis makan churros dari sini. Saya juga mulai khawatir. Astaga, beneran, Mas? Wah, saya benar nggak nyangka. Tapi churrosnya semuanya dibuat dari bahan yang sama seperti sebelumnya kok. Tapi pembeli nggak peduli soal itu. Yang mereka tahu mereka itu sakit setelah makan sesuatu yang sementara ya aku stop dulu deh. Kalau nanti Caca balik dan kalian udah evaluasi semuanya, baru deh kita lanjut lagi. Baik, Mas, makasih atas pengertiannya. Kami bakal coba benahi semuanya secepatnya. Malam harinya Susi datang karena dia mendapatkan banyak uang. Karena dia tidak perlu membagi lagi dengan Caca. 100, 200, 300, 400, 2 juta 100 ribu. Hahaha. Sekarang semua ini milikku. Nggak ada lagi yang bagi dua. Caca, kamu terlalu baik dan aku terlalu pintar. Sekarang aku bisa pakai semua uang ini buat apapun yang aku mau. Hidupku bakal jauh lebih enak mulai malam ini. Namun tiba-tiba lampu kontrakan berkedip-kedip. Kok lampunya kayak gini ya? Mungkin konslet. Siapa itu? Halo? Ada orang? Pak Darto? Mas Edi? Pak Reko? Siapapun itu, jangan main-main ya. Perlahan arwah Caca mulai menampakkan dirinya. Enggak mungkin, Caca. Bukan kamu. Kamu udah mati. Aku buang kamu ke sungai. Harusnya kamu udah hilang. Kamu pikir aku bisa diam setelah kamu bunuh aku, Sus? Kamu pikir semuanya bakal kamu nikmati sendiri? Kamu pikir kamu bisa bebas selamanya? Pergi dari sini. Aku nggak takut. Aku cuma ilusi. Cuma bayangan dari rasa bersalahku aja. Aku nggak takut. Kamu tamak, kamu kejam, kamu pembunuh sahabatmu sendiri demi uang. Sekarang waktunya kamu terima balasannya. Maafin aku, Ca. Aku hilap. Aku cuma takut kamu laporan aku. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak niat bikin kamu mati. Aku takut. Ketakutanmu bukan alasan. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang terimalah akhir dari semuanya. Dengan cepat arwah Caca lalu mencekik Susi hingga